Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya, Salam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, seberapa yang sudah tergabung dalam Zoom meeting malam hari ini? Kita akan langsung belajar firman Tuhan, masih tentang seri keluarga ya. Nah, tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang seks dan masalahnya. Seks dan masalahnya. Saudara, banyak orang berpikir kata seks itu dianggap tabu kalau dibicarakan. Tapi sebenarnya seks itu adalah kudus karena Allah yang menciptakannya, melengkapi. Anda lihat ketika manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Kenapa ada organ atau tubuh manusia laki dan perempuan itu ada yang berbeda, Nah, disinilah sehingga mereka boleh melakukan seks seperti ini. Jadi ini semuanya atas rancangan ide prakarsanya Allah. Dan semua yang bersumber dari pikiran Allah itu nggak ada yang najis, nggak ada yang kotor, betul ya? Nah, tapi sekarang orang kalau udah bicara tentang seks itu pikirannya udah ngeres, banyak pasirnya, seperti itu. Tapi padahal awalnya seks itu adalah sesuatu yang kudus karena memang Tuhan ciptakan untuk sebuah multiplikasi dengan tujuan supaya manusia itu beranak pinak, supaya memenuhi bumi dan menghasilkan anak-anak yang ilahi. Itu sebenarnya rancangan daripada Allah semula. Tapi saudara, dengan berjalannya waktu, karena manusia telah jatuh dalam dosa, cara berpikirnya manusia dan menggunakan apa yang dipercayakan oleh Allah, yang awalnya dahulunya kudus itu, sekarang saudara hanya dipakai untuk sebuah alat, untuk kepuasan. Yang puas siapa? Yang puas adalah daging. Daging tidak pernah berkenan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, malam hari ini kita akan membahas tentang seks dan masalahnya. Nah, saudara, kita awali tentang keperawanan, keperawanan. Saudara, kita lihat orang dunia kini atau anak-anak zaman sekarang, zaman now, kini tidak terlalu memperdulikan lagi perkara keperawanan dan seperti pada generasi sebelumnya. Karena kasih kebanyakan orang telah menjadi dingin. Itu mengakibatkan norma-norma yang dahulu dianggap luhur sekarang sudah dianggap kuno, Nah, saudara, tentang free sex itu segala macam itu ada beberapa kelompok atau golongan mereka menganggap itu hal-hal yang sudah lazim atau sebagai sudah wajar. Karena apa? Karena mereka merasa menjadi anak-anak zaman now atau anak-anak modern. Anak-anak modern seperti itu. Mereka sudah tidak lagi menganggap norma-norma yang dahulu dianggap luhur itu dihina, dianggap itu sudah sangat kuno. Satu kali ada seorang orang tua teman saya, dia cerita sama saya begini, Pak Gideon, anak saya sekolah di luar negeri, sekolah di Kanada adanya. Lalu dia itu untungnya saudara, si anaknya perempuan ini cerita kepada maminya, Nah, lalu dia bilang, saya punya pacar. Lalu pacar saya mengajak untuk kita 7-Eleven, kumpul kebo seperti itu Lah, memang ini memang secara hubungan mereka tuh sudah diketahui dari kedua belah pihak orang tua sih Nanti kedepannya ada rencana juga untuk menikah. Tapi karena mereka ada di luar negeri lah mungkin mereka butuh satu hiburan atau kepuasan dan sebagainya. Lalu ada ide gagasan seperti itu yang dilontarkan oleh pasangannya itu. Untung si anak perempuan ini nanya kepada maminya. Ketika maminya itu ditanya seperti itu, maminya shock saudara.
Ya karena apa? Ketika maminya berargumen dengan si anak ini bilang, "Mah, ya, mama itu kuno." Ya, di sini kayak begini itu udah umum, Mah. Gitu. Kayak begini-begini itu nggak jadi omongan. Nggak kayak di kampungnya mama. Makanya jangan jadi orang desa, orang kampung, orang kuno seperti itu. Ya, nah, saudara, karena menganggap dirinya modern, ya, tinggal di satu daerah negara maju dan sebagainya, lalu melupakan norma-norma yang luhur, ya, sehingga hal keperawanan itu tidak lagi dijaga, ya, tidak lagi diangkat sebagai sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting. Nah, kenapa saudara Tuhan itu menciptakan selaput keperawanan di dalam perempuan itu? Pasti ada tujuannya, bukan? Semuanya itu. Nah, saudara, karena zaman ini mulai berubah, kasih menjadi dingin. Matius 24 ayat 12 dikatakan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih yang menjadi dingin ini, saudara, ya, akan berubah kualitasnya. Mereka tidak lagi memperdulikan tentang norma-norma, karena apa? Karena adanya kedurhakaan, ya, sehingga membuat kasih mereka menjadi dingin. Tapi kalau kita kembali kepada firman, ya, apa kata firman Tuhan? Dalam aturan perkawinan, seseorang imam yang kudus, bangsa Israel dulu itu dipilih oleh Allah untuk dijadikan bangsa imam. Penduduknya semuanya imam, ya. Jadi ini umat pilihan Allah. Jadi kalau saya bicara tentang imam, Anda jangan berpikir, wah itu pendeta, itu pastor gitu ya. Nah, imam-imam itu adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, dipilih untuk rencananya Allah. Nah, kembali kepada firman, dalam aturan perkawinan, seorang imam yang kudus, ternyata ada persyaratannya. Ya, ada persyaratan bahwa seorang imam hanya boleh menikah dengan seorang perempuan yang masih perawan. Ya, Bapak Saudara mungkin nggak pernah baca ayat ini ya. Ternyata, saudara, aturan ini sudah diangkat, sudah pernah diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Seorang imam yang kudus nggak boleh menikah dengan perempuan yang sudah tidak perawan. Baca ya ayatnya, dalam Imamat pasal 21, ayat 1, ayat 7, saya lompat ya, dan ayat yang ke-9. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca keseluruhannya. Terlalu panjang, makanya saya coba untuk melompat pada poin-poin yang menuju kepada apa yang Tuhan bilang tadi ya, tentang persyaratan seorang imam yang kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anaknya Harun. Ya, ayat 7. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal, atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Ya, lalu ayat 9. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Wah saudara, dulu sadis ya. Jadi Anda lihat nih, kalau mereka nggak bisa menjaga keperawanannya itu, ya melanggar, ya membiarkan kehormatannya dilanggar. Kalau mereka tuh anaknya imam, mereka melanggar kekudusan bapaknya dan harus dibakar katanya. Ya, nah tentang imam itu sendiri, jangan mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, dirusak keperawanannya. Kenapa saudara? Karena imam itu disebut imam yang kudus. Ya, kekudusan itu identik dengan keperawanan. Jadi ketika Allah menaruh ya
selaput darah itu dalam diri perempuan itu, sebenarnya Allah itu sedang berbicara. Ini original, ya. Ini kudus. Perkawinan orang Kristen disebut perkawinan kudus. Ya. Perkawinan antara perjaka dan perawan. Itu disebut kudus di hadapan Allah. Lah yang sudah cemar, itu nanti bagaimana? Dan nanti ada way out-nya, saudara. Tapi harusnya teknik yang benar, yang menurut caranya Allah, yang boleh diberkati dalam perkawinan yang kudus, itu adalah yang masih perawan dan masih perjaka. Coba saudara kalau hari ini Anda cari ya, apakah masih ada orang-orang yang disebut ya perempuan perawan ting-ting dan perjaka tong-tong gitu ya, ada atau enggak? Langka sekali ya. Nah, langka sekali. Tapi saudara, Tuhan mau ya, semua orang harus bisa menjaga tentang keperawanan itu ya. Nah, saudara, karena Tuhan mau kita kudus, untuk menghormati kekudusan Allah ini, kita harus bisa menjaga kesucian yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Amin. Nah, di sini saudara, malam hari ini kita belajar, kalau terjadi pernikahan Kristen, dan seorang tidak perjaka, ya ini kasusnya ya, kalau terjadi pernikahan Kristen, dan seorang didapatinya tidak perjaka, atau perempuannya sudah tidak perawan, ya, bagaimana untuk menangani hal seperti itu? Saudara, harus mengalami pelayanan pengkudusan terlebih dahulu, sebelum mereka diteguhkan dalam pernikahan kudus. Saudara, ada gereja-gereja tertentu ya, ketika pasangan itu terus terang ya kepada pendeta atau gembala yang akan memberkati itu, lah nanti dibuat sebuah satu pengecualian, saudara ya. Jadi bagi mereka yang sudah tidak suci lagi, yang sudah nggak perawan dan nggak berjaga seperti itu, mereka nanti istilah mereka tidak layak diberkati, tapi cukup didoakan. Ya, cukup didoakan, masih boleh bawa ke altar seperti itu. Tapi istilahnya bukan diberkati, tapi cukup didoakan. Itu membingungkan ya. Doa sama berkat itu bedanya apa? Mereka tetap mengatasnamakan Tuhan, membawa nama Tuhan dan sebagainya. Lalu ditandai, biasanya yang sudah nggak perawan, nggak berjaga, mereka nggak boleh pakai slayer, ya, karena sudah dibuka, makanya itu nggak boleh dipasang lagi. Jadi nggak ada acara buka slayer seperti itu, karena udah dibuka duluan. Itu menandakan bahwa mereka sudah tidak berjaga dan tidak perawan. Nah, saudara, hal itu membuat celah sebenarnya. Celahnya begini, orang walaupun didoain, ya akhirnya didoain juga. Tapi statement atau satu keputusan ya yang diambil oleh seorang hamba Tuhan itu akan merusak hati nurani daripada orang yang diberkati itu. Ya, sebenarnya mereka nyadar, aku ini sebenarnya nggak layak diberkati seperti itu. Ya, terpaksalah, makanya dipakai istilah didoakan, bukan diberkati seperti itu. Saudara, sebenarnya ada cara yang lebih baik, saudara. Kalau gereja mengenal pelayanan pelepasan, pelepasan itu bertujuan untuk memulihkan segala sesuatu, baik tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Ya, baik tubuh, jiwa, dan roh. Jadi orang-orang yang sudah melanggar dosa, sudah mengalami cacat, ya, karena melakukan sebuah kesalahan, lalu mereka mau bertobat, sebenarnya bisa dipulihkan. Dengan cara apa? Dengan cara dilayani pelepasan. Ya, dosanya diampuni sih, kalau orang mengaku dosa. Tapi roh yang mengikat, yang mendorong orang itu untuk melakukan dosa kan masih ada di dalam orang itu. Ya, itulah yang harus dilepaskan. Supaya tidak ada kebiasaan atau dorongan lagi tentang hal-hal apa yang pernah dilakukan yang dulunya, sehingga membuat dia tidak kudus atau cacat di hadapan
Tuhan. Nangkep ya? Nah, itu harusnya dilakukan pelayanan pelepasan seperti itu. Ya, bukan hanya dikamuflase. Ya, nggak layak diberkati, tapi cukup didoakan. Itu sebenarnya nggak menjawab. Ya, itu bukan solusi. Solusinya apa? Gereja adalah jawaban. Gereja adalah menampung orang-orang yang kotor untuk masuk ke gereja. Lalu darah Tuhan Yesus disediakan untuk mentahirkan, menyucikan, membereskan semua masalah daripada orang-orang yang berdosa itu. Sehingga semuanya akan menjadi putih seperti salju. Amin. Kembali utuh seperti semula. Saudara, prinsip ini harus diajarkan ya, atau dilakukan. Saudara, kuasa Roh Kudus itu dapat mengerjakan penyucian. Kuasa Roh Kudus dapat ya melakukan penyucian, pengudusan lebih dari upacara-upacara pentahiran di dalam zaman perjanjian lama. Saudara Anda lihat bahwa Tuhan itu mau dan dia bisa, itu merupakan keinginannya untuk mengampuni semua dosa manusia itu supaya mereka menjadi bersih. Yesaya 1:18. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, nah saudara Anda lihat, merah seperti kirmisi, menjadi putih seperti salju. Kalau Anda lihat salju ya, itu kan bersih gitu ya. Nah, walaupun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, nah, jadi Roh Kudus bisa melakukannya karena Tuhan mau dan dia bisa menyucikan, mengembalikan Anda sampai Anda bisa menjadi suci kembali seperti semula. Saudara, ada penggunaan air ya. Yeskiel 36 ayat 25 sampai 26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, di sini ada pentahiran. Ya. Nah, ditahirkan. Dengan apa? Dengan air yang jernih. Apa itu air yang jernih? Ya, air yang jernih itu adalah air hidup. Ya. Nah, air firman itu adalah air. Ya, jemaatnya disucikan dengan air, yaitu firman. Adalah firman, bukan air dan firman. Air yaitu firman. Saudara, firman itu seperti pedang ya, bermata dua. Yang tajam sekali kata firman. Ya, Alkitab bilang bahwa firman itu tajam seperti pedang bermata dua yang sanggup memisahkan antara sendi dan sungsum. Nangkep saudara maksud saya? Ya. Ketika dia membersihkan, walaupun itu nempel ya seperti sendi dan sungsum, firman itu mampu untuk apa? Untuk melakukan pembersihan di situ. Firman itu tajam sekali. Ya. Jadi kalau orang ya dicuci dengan firman, kalau orang itu omongannya adalah firman, karena dia terkait dengan Tuhan yang ada di dalam dirinya, sehingga ucapannya itu firman, itu tajam sekali. Itu bisa membelah ya semua hal-hal, akar-akar dari semua hal yang membuat orang itu jadi jahat, itu bisa dipangkas, dicungkil semuanya. Ketika dibilang, aku keluarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu ambrol seperti itu loh. Ya, langsung tercabut seperti itu. Nah, itu kan juga tergantung iman, level iman seseorang. Iman yang sempurna, Tuhan bilang, katakan kepada gunung itu. Ya, katakan kepada pohon ara itu, tercabutlah. Tertanamlah di laut, betul?
bisa mencabut akar-akar dari persoalan itu di dalam hati manusia itu. Nah, untuk memilah akar-akar daripada masalah seseorang, itu kadang-kadang butuh waktu yang lama, bukan? Butuh ketelitian dan butuh keterbukaan dari orang itu sendiri. Karena siapa yang bisa mengetahui hati seseorang? Ya orang itu sendiri, bukan? Nah, kita coba menebak-nebak. Tapi ketika firman itu saudara Anda gunakan, ya percaya saudara, firman itu bisa mencabut sampai akar-akarnya. Untuk membersihkannya. Amin. Nah, kita percaya saudara. Bagaimana dua cara yang sudah saya katakan di depan tadi. Yang pertama, ya ada gereja ketika mendapati ada orang yang mau menikah yang sudah tidak berjaka dan tidak perawan, lalu mereka hanya didoakan, tidak diberkati. Atau Anda mau pilih pakai cara yang kedua, yaitu apa? Sebelum diberkati, diberesin dulu. Dijadiin perawan lagi dan dijadiin perjaka lagi. Mungkin saudara, selaput darahnya nggak pulih lagi. Tapi di alam roh, dia dideklarasikan, dia dinyatakan oleh Allah. Allah bilang, dia perawan, dia perjaka. Kenapa? Sudah diampuni, sudah dipulihkan, akar-akarnya dicabut, seolah-olah dia tidak pernah melakukannya itu. Nah, ini menjadi pijakan supaya si pendakwa, si penuduh itu tidak bisa mengintimidasi. Ya, tidak bisa mengintimidasi. Karena ketika diberkati, yang enggak perawan, yang enggak berjaka, enggak bisa diberkati. Enggak boleh dapat berkat itu. Tapi ketika Tuhan bilang, kamu sudah perawan, kamu sudah berjaka, kamu punya hak lagi untuk menerima blessing. Untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Nangkap saudara? 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Nah, saya harus pelan-pelan ya. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ya, semua orang pasti pernah mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Ya, memang ya kamu dulu demikian. Tapi sekarang kita adalah orang yang telah memberi diri untuk mau disucikan dan telah dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam roh kita. Nah, saudara, sekarang kita menangkap. Jadi kenapa ya hal keperawanan ini kita angkat lebih dahulu? Karena kita bicara tentang seks, ya. Itu salah satu masalahnya, ya. Mereka tidak menghormati ya apa yang Tuhan berikan. Sebenarnya kapan dia boleh menggunakannya? Ketika Tuhan sudah mengizinkan, harusnya baru boleh. Nah, dia nyolong. Nyolong start di situ, ya. Nah, itu masalah menggunakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan, sehingga apa yang di luar kehendak Tuhan itu jadi unclean, jadi enggak kudus, seperti itu ya. Jadi enggak kudus. Oke, saudara. Masalah yang kedua, saudara, tentang seks, ya. Mungkin Anda tidak melakukan ya hubungan seks antara pasangan Anda atau sesama Anda. Tapi ada juga orang yang berimajinasi, ya, berimajinasi seolah-olah ya dia sedang melakukan seks seperti itu, ya. Ada, saudara, ya. Itu sering disebut sebagai masturbasi. Nah, masturbasi dilakukan oleh hampir semua orang, laki-laki atau perempuan. Sejak remaja sampai kakek-kakek atau nenek-nenek. Nah, di sini tak ada aturan jelas yang melarangnya di dalam Alkitab. Namun, saudara, ada nasihat umum untuk menjauhi nafsu
orang muda. Nah, saudara, kalau Anda mungkin menasihati orang tentang masturbasi, mungkin orang tanya, Pak Pendeta, ya Pastor, ayatnya mana? Nah, Anda bingung, gitu. Ayatnya nggak ada, gitu ya. Nah, tapi ada ayat pendukungnya, ya. Masturbasi itu ya boleh digolongkan sebagai nafsu orang muda. Jadi itu bukan sebuah tindakan, tapi sebuah dorongan atau pikiran, imajinasi, ya. Lah, saudara, dalam 2 Timotius 2 ayat 22, Paulus menasihatkan kepada Timotius, sebab itu jauhlah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, saudara, nafsu orang muda itu identik dengan masturbasi. Saudara, bicara tentang masturbasi, itu adalah dorongan, ya, atau dorongan berbuat masturbasi itu datang dari khayalan tentang perbuatan seks yang amat banyak perangsangnya, mungkin melalui patung-patung, melalui lukisan-lukisan, mulai melalui majalah, ya, melalui film, TV, atau internet yang menyajikannya untuk alasan seni atau untuk memperoleh daya tarik bagi produk yang dipasarkannya, atau pornografi itu sendiri sebagai barang komersil mereka, ya. Nah, saudara, jadi berbuat masturbasi itu datangnya dari sebuah khayalan tentang perbuatan seks. Dia melihat contoh, ya, walaupun contoh itu nggak real, contoh itu hanya gambar atau satu icon gitu ya, kayak mungkin kayak patung dan sebagainya, ya, dan patung dan sebagainya. Itu sudah ada orang kadang melihat patung segala macam itu bisa berimajinasi loh, itu cantik banget loh, lihat gambar gitu ya, lalu pikirannya kemana, bisa juga loh. Siapa yang pernah begitu? Nah, apalagi kalau lihat film, ya, itu bisa sekali, ya. Kenapa? Mereka melakukan adegan-adegan seperti itu membuat Anda membayangkan biasanya. Nah, ketika membayangkan, nah, lalu muncullah dorongan sehingga membuat Anda melakukan masturbasi itu. Ya. Nah, saudara, apa yang dilakukan di dalam pikiran seseorang? Walaupun itu tak dilakukan secara fisik, tetapi sudah merupakan sebuah perbuatan di alam roh, ya. Jadi pikiran Anda, ya, Anda membayangkan, berimajinasi seolah-olah aku begini, aku begitu, walaupun itu tidak Anda lakukan secara fisik, tapi itu di alam roh sudah dinyatakan sebagai bentuk perbuatan. Ya, perbuatan di alam roh. Dan biasanya tak ada masturbasi tanpa khayal tentang perbuatan seks. Perbuatan ini cenderung mengikat dan menjadi kebiasaan terus menerus. Wiatnya bagaimana? Pelayanan pelepasan, ya, disertai dengan penghapusan memori yang berisi gambar-gambar cabul yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan membebaskan mereka yang terikat dalam kebiasaan ini, ya. Jadi kalau Anda menemukan pasien atau konseli, orang-orang yang datang konseling dengan Anda, ternyata ya dia ngaku, Pak, ya, saya jatuh dalam dosa, tapi bukan secara fisik, Pak, ya. Saya sering mikir begini begitu, Pak. Saya kalau lihat orang cantik nggak tahan, Pak. Jadi kalau saya lihat orang cantik saya tutup mata, Pak, tapi jarinya agak dilonggarin. Ya, tutup mata, Pak, saya nggak tahan, Pak. Setiap lihat saya langsung, jatuh dalam dosa itu. Wah, ya. Nah, ketika Anda menemukan orang seperti ini, Anda bisa menanganinya. Bagaimana cara menanggulangi orang-orang yang suka berimajinasi fantasi seks seperti itu? Caranya apa? Dilayani pelepasan. Ditengking, ya toh. Nah, roh-roh itu
Nah, saudara, kadang-kadang ada juga sih roh orang mati yang masuk ke dalam tubuh orang hidup, yang mendorong orang itu untuk berkhayal seperti itu. Karena apa? Si orang matinya itu dulu juga suka masturbasi mungkin. Ya, masuk ke dalam tubuh orang hidup itu. Tapi juga ada juga yang karena pengaruh tadi. Pengaruh internet, pengaruh gambar, dan itu semua sudah terekam di dalam memorinya, bukan? Nah, walaupun dia sudah nggak melihat lagi tayangan itu, tapi karena pernah melihat, itu sudah terekam, tersimpan di memorinya. Kayak Anda punya file, betul nggak itu? Anda nggak perlu download lagi, bukan? Sudah ada di file Anda, seperti itu, Anda tinggal putar saja, klik, main lagi di situ. Nah, itu bisa diulang kembali. Nah, bagaimana caranya untuk menolong orang seperti itu? Dilakukan pelayanan inner healing, penghapusan memori, bersihin sudah dari semua gambar-gambar, ya, semua apa yang pernah dia lihat, pernah dia bayangkan, itu semuanya cuci, hapus semuanya dalam nama Tuhan Yesus, ya, sampai pikirannya, memorinya itu bersih, gitu ya. Nanti coba suruh bayangkan, masih ingat nggak? Nah, tesnya begitu, ya. Nah, kalau ada tengking semua bersihin gitu, masih ingat nggak? Kalau dibilang, Pak, masih samar-samar, tengking lagi, sampai bersih, ya. Pak, tadi berwarna, sekarang hitam putih, tengking lagi. Ya, terus sampai bersih, cuci sampai bersih. Sambil Anda pegang pala bagian belakang ini, itu kan memori itu. Aku hapus memori ini dari semua hal-hal, ya, yang najis, ya, hal-hal yang buruk yang kadang-kadang muter terus, ya, muncul sehingga membuat jatuh dalam masturbasi itu. Nah, saudara, masturbasi atau dosa daya karena berkhayal tentang sesuatu, yaitu seks dalam khayal itu bisa dibilang berzina di dalam hati, ya, melakukan perzinahan di dalam hati. Anda lihat, saudara, Matius 5:27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ya, artinya berzina secara fisik. Ya. Tetapi ayat 28, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Pak, ayat ini membingungkan. Gimana saya nggak melihat perempuan? Di dunia ini laki sama perempuan banyak mana sih? Banyak perempuan, gitu ya. Wah, gimana perempuan ada di mana-mana, Pak? Di mall banyak perempuan, gitu. Di jalan-jalan banyak perempuan, di kantor juga banyak perempuan, di gereja juga banyak perempuan. Gimana saya nggak bisa melihat? Nah, saudara, melihat perempuan dosa atau enggak? Satu kali ada anak muda tanya sama saya, Pak Gideon, ya, Pak Gideon, melihat perempuan boleh atau enggak? Dia enggak nanya dosa sih, boleh enggak? Lalu saya bilang, ya boleh saja, ya. Kamu punya matamu sendiri, ya boleh-boleh saja melihat itu. Tapi kan Alkitab bilang, Pak, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu, Pak. Itu, Pak, yang saya maksudkan. Nah, sekarang kalau kamu cukup memandang tanpa berpikir menginginkannya, ya nggak salah. Mama ada perempuan lewat, saya bilang. Lalu saya nengok. Saya dosa nggak melihat perempuan itu? Ya nggak dosa. Kenapa? Lah ada sesuatu yang lewat, betul nggak? Ketika saya tengok lagi yang kedua kali, lalu saya amati, dosa nggak? Ya enggak. Saya hanya pengen memastikan, itu benar-benar perempuan atau perempuan jadi-jadian. Sekarang ada juga ya, yang kelihatannya cantik, nggak taunya bencong. Nah, ini perempuan beneran atau enggak nih? Ya. Nah, tapi kalau kamu sudah lihat yang ketiga kali, dan mulai ini ya, ini apa namanya,
ini buah koldi ini yang di bawah ini itu mulai naik turun. Itulah kamu mulai menikmati, ya, mulai membayangkan kau diginiin, gituin dan sebagainya, itu gimana. Nah, kamu sudah mulai berfantasi. Itu yang dosa. Kamu mulai membayangkan, ya. Jadi melihat perempuan cantik itu nggak salah. Anda bisa memuji kemuliaan Tuhan. Tuhan itu luar biasa, ya. Ciptain makhluk kok begitu cantiknya, luar biasa. Mulus bodinya kayak gitar. Wah, luar biasa. Ya nggak apa-apa. Ya, untuk apa? Memuji keagungan Tuhan di dalam ciptaannya. Kan? Tapi kalau mulai membayangkan itu yang nggak boleh. Nah, saudara, jadi orang yang sudah mulai membayangkannya itu dibilang berzinah di dalam hati. Saudara, memang tak ada referensi yang jelas di dalam Alkitab tentang masturbasi atau onani. Kata onani itu diambil dari peristiwa si Onan yang enggan membuat keturunan bagi kakaknya ketika menghampiri Tamar, istri Er, kakaknya. Ketika Er mati tanpa menghasilkan anak, Onan dibunuh Tuhan karena sikap hatinya yang jahat itu. Saudara, Anda lihat ya, satu peristiwa, Kejadian 36 ayat 6-10. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Ya, kejahatannya nggak disebutkan apa. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, itu anak yang kedua. Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Ya, nah saudara, kata Onan di situ muncul, ya, ada orang namanya Onan, ya. Mungkin itu dari Onan jadi Onani. Ya. Nah, saudara, jadi Er, anaknya Yehuda itu, anak nomor 1, punya istri namanya Tamar. Ya. Mati dia karena jahat. Dibunuh Tuhan. Lalu, adiknya harus menebus. Kawinin iparnya itu. Untuk melanjutkan keturunan. Nanti kalau punya anak, bukan anaknya dari anak nomor kedua. Disebut anaknya yang nomor 1 tadi. Karena dia menebus atau melanjutkan, ya, melanjutkan. Nah, ketika dia berpikir kalau sampai nih, ya, istri kakakku ini, ya, kakak udah meninggal, ini nanti mengandung, ya, nanti anak yang dilahirkan bukan anak saya, tetap disebut anaknya Er. Nah, si Onan itu berpikir, nggak mau gitu ya, udah capek-capek kerja. Yang menikmati hasilnya orang lain. Akhirnya saudara, dia punya cara dia tetap nikah, ya, kawin sama Tamar, tapi ketika melakukan hubungan gitu ya, dia membiarkan air maninya itu keluar, dibuang keluar. Jadi nggak terjadi pembuahan di situ. Dan ketika Tuhan melihat keadaan seperti itu, Tuhan murka, Tuhan marah, itu dipandang jahat oleh Tuhan. Lalu Onan dibunuh juga oleh Tuhan. Karena melakukan kejahatan itu. Artinya apa? Tuhan nggak suka apa yang dilakukan oleh Onan itu. Mungkin, saudara, itu salah satu, ya, asal daripada kata onani, ya. Nah, mungkin kalau ada pengertian yang lain atau istilah Yunani muncul dari apa dan apa, nah itu urusan yang lain. Tapi secara Alkitab ada kata onan, ya, lalu sekarang ada istilah onani. Yang dilakukan kan hampir sama, membuang air mani, ya, tidak pada tempatnya, ya, dibuang keluar. Itu namanya onani atau masturbasi. Ini kesalahan lagi, masalah di dalam penggunaan seks. Amin. Nah, terus berikutnya, ya, ada orang yang nafsunya kelewat, ya,
Nah, sehingga dalam penggunakan seks ini dia over, ya, sehingga bisa disebut ya hiperseksual, ya, hiperseksual. Apa itu hiperseksual? Nah, saudara perhatikan di sini, orang yang hidup dalam daging merasa bangga sekali kalau ia kuat dalam urusan seks, ya. Wah, kalau bisa sehari 7 kali, gitu. Dia bangga, itu ya, merasa kuat. Mereka memang hidup hanya untuk hal itu biasanya. Seringkali mereka memerlukan obat-obat atau jamu tertentu untuk memelihara agar libido atau nafsu birahi mereka tetap tinggi, ya. Makanya dijual obat kuat katanya, gitu. Wah, supaya apa? Meningkatkan apa? Libidonya itu, nafsu birahinya itu. Supaya bisa bertahan lama, ya, berulang-ulang, kuat, ya, untuk melakukan semuanya itu. Nah, itu sebenarnya adalah kepuasan daripada daging. Ditunjukkan dengan urusan seks. Merasa lebih hebat. Nah, saudara, orang-orang seperti ini biasanya kalau memandang pasangannya gini. Mereka memandang banyak istri atau banyak pengalaman dengan berbagai corak lawan jenis seks adalah kekayaan yang membuat mereka puas hidup di dunia ini. Ya, kenikmatan seks hanya sesaat demi sesaat, seperti orang yang ketagihan narkoba. Tapi waktu hidupnya dan alam pikirannya hanya terjerat di daerah yang sia-sia dan penuh dosa terus sampai tua. Orang begini perlu mengalami, ya, perlu mengalami pembaruan pikiran agar diganti dengan pikiran Kristus. Ya. Jadi orang yang terus pikirannya hanya seks gitu ya, menjadi hiperseks. Lalu cari sarana ini sarana itu, cari pasangan lain lagi kalau pasangannya nggak memuaskan dan sebagainya. Nah, ini gejala hiperseks atau penggunaan seks yang salah, sehingga terjadi masalah dalam seks yang sebenarnya Tuhan izinkan berikan kepada kita sebagai sarana yang kudus sebelumnya itu, ya. Nah, saudara, jadi ada orang-orang yang mengalami seperti itu. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang seperti ini, ya sekarang cara menanganinya, menolong mereka adalah suruh mereka berpikir tentang Kristus, ya, supaya waktu hidupnya dalam pikirannya tidak terus terjerat di daerah yang sia-sia, penuh dengan dosa terus sampai tua nanti, ya. Jadi lakukan pembaruan, renewing your mind, pembaruan akal budi. Ya, apa yang kamu pikirkan, pikirkanlah apa yang di atas, pikirkan apa yang mulia, pikirkan apa yang benar, pikirkan apa yang sedap didengar. Amin. Nah, bukan memikirkan itu tok. Nah, pelayanan pelepasan, inner healing, menghapus tadi juga perlu dilakukan juga. Untuk menghapus semua kalau itu sudah menjadi buah pikiran dia. Setiap mikir, dia selalu muncul pikiran yang itu. Artinya apa? Materinya sudah ada di dalam memorinya, bukan? Nah, diputar lagi. Tengking saja, beresin, hapus, bersihkan dulu, ya. Nah, saudara, jadi diganti untuk berpikir, ya, memiliki pikiran Kristus. Nah, di sini nanti orang yang memiliki pikiran Kristus yang dipikirkan cuma satu, menyenangkan Tuhan, ya. Jadi pikiran Kristus itu cuma satu, saudara, taat kepada Bapaknya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu yang ada di dalam pikirannya Kristus. Jadi ketika seseorang menaklukkan dirinya ke dalam pikiran Kristus, itu sama dengan, ya, mengkopi pikiran Kristus. Mau hidup taat untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi bicara pikiran Kristus itu nggak bulat, nggak hal yang sulit. Hanya bicara tentang ketaatan. Yesus itu andalannya cuma satu.
Yang membuat bapaknya itu sampai memuji, memberikan reward kepada Yesus, diberi nama di atas segala nama. Alasan cuma satu. Nah, karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu yang dipikirkan Yesus. Bangun tidur, sambil jalan, sampai mau tidur pun, dia ingat apa yang bisa membuat Bapak senang itu apa. Apa yang Tuhan mau, apa yang Bapak mau, itu yang aku mau lakukan. Itu pikiran Kristus namanya. Miliki pikiran Kristus. Ubah pikiranmu. Dari pikiran sia-sia, ya, ubah pikiran mereka juga. Dari pikiran sia-sia, taklukkan kepada pikiran Kristus. Muncul pertanyaan begini, apakah hiperseksual harus diikuti atau disalurkan kepada pasangan sendiri atau pasangan-pasangan gelap? Ya, saudara, hiperseksual bukanlah sebuah karunia. Ya, hiperseksual itu bukan sesuatu yang boleh dibanggakan, bukan sebuah karunia, tapi hiperseksual itu adalah sebuah malapetaka yang menjerat manusia kepada kesibukan yang hanya berkisar di sekitar seks saja. Ya, jadi hiperseksual itu bukan sesuatu yang dibanggakan, karena itu bukan karunia, itu bukan pemberian Allah, ya, bukan pemberian Allah. Nah, saudara. Ya, jadi jangan bilang, wah memang dia punya bakat itu dari Tuhan. Enggak. Ya, hiperseksual itu bukan dari Tuhan. Ya, itu dari nafsu, ya, yang berlebihan. Nah, dan orang-orang seperti itu sudah dijerat dengan satu kondisi, ya, yaitu seks itu tadi. Nah, akhirnya karena pikirannya hanya di situ, orientasinya, ya nggak ada yang dipikirkan lagi. Ya, semua dihubung-hubungkan dengan seks itu aja semuanya. Nah, orang seperti itu harus bertobat, tunduk kepada pikiran Kristus. Ya, nah saudara, orang tersebut harus ya mengalami satu perubahan, ya, minta Roh Kudus, ya, menjamah orang tersebut. Nanti kuasa Roh Kudus dapat mengurangi dorongan-dorongan yang berlebihan itu atau sebaliknya dapat menambahnya bila diperlukan menjadi keseimbangan yang membahagiakan, ya. Jadi dorongan seksual itu nggak boleh nggak boleh dibuang habis. Ya, minta Roh Kudus. Jadi kalau melayani pelepasan tuh ya ngomong itu yang benar. Karena apa yang Anda katakan itu, saudara, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga, bukan? Bagaimana cara mengikat dan melepaskan? Dengan ngomong, bukan? Aku ikat, aku lepaskan, dan sebagainya. Lah, roh apa? Nah, apa yang sedang Anda ucapkan, itu akan mengubah. Nah, kalau itu sudah dorongan seksual, Anda habiskan semua, nanti selesai pelepasan, dia nggak pengen sama sekali. Nah, ini tambah bingung lagi nanti itu ya. Nah, jadi bukan dihabisin, dikurangin, gitu ya. Nah, supaya apa? Normal kembali, ya. Memang Allah menaruh dorongan seksual itu ke dalam diri manusia. Supaya manusia itu punya keinginan untuk berbuat seks, ya. Nah, tapi nggak boleh over. Nanti jadi hyperseks seperti itu. Nah, saudara, jadi jangan ditengking, dihabisin seperti itu. Dulu saudara ya, ada orang ya, karena setiap ke gereja itu ngantuk gitu ya. Nah, saudara, lalu dia curhat sama temennya. Saya tuh kalau datang ke gereja kenapa saya ngantuk? Aku dilayani sama temennya. Sini, saya doain. Ditengking roh ngantuknya. Ya, buang dalam nama Tuhan Yesus. Mana jadi? Dia nggak bisa tidur. Karena nggak ngantuk-ngantuk. Kenapa? Roh ngantuknya dibuang. Jadi dia nggak pernah ngantuk. Nah, jangan salah ngomong, saudara. You know? Jadi
Itu bukan karena roh ngantuk, bener bukan gitu ya. Lah mungkin roh kecapean juga bisa gitu ya. Nah, itu bisa atau tadi malam begadang dan sebagainya gitu ya. Itu bukan faktor roh ngantuk sebenarnya, you know. Itu kalau roh ngantuk ditengking, dihabisin semuanya. Nah, itu mata melotot terus nggak pernah bisa tidur, benar karena apa? Nggak ngantuk-ngantuk. Kayak diganjel korek itu. Sama sudah ya, kayak dorongan seks itu sama. Amin. Nah, ini penting banget ya. Nah, saudara, ada contoh di dalam Alkitab. Ada satu raja, namanya Raja Abia. Ya, Raja Abia itu anaknya Raja Rehabiam. Ya, Raja Abia melanjutkan pemerintahan bangsa Yehuda dan ia berperang melawan Raja Yerobiam. Ya, Rehabiam dan Yerobiam beda ya. Dan menundukkannya sampai matinya. Abia ini takut akan Tuhan dan disertai Tuhan. Untuk menunjukkan kekuatannya, ia beristri banyak. Nah, saudara, Anda lihat ya. Jadi dia beristri banyak itu tujuannya adalah untuk menunjukkan betapa kuatnya aku dalam perkara seks. Jadi si Abia ini orang yang bisa dibilang hiperseks untuk menunjukkan ya kekuatannya, ia beristri banyak. Ya, istri banyak. Nah, saudara, walaupun di situ ditulis Abia takut akan Tuhan, dia disertai Tuhan dalam peperangan tadi ini ya. Tapi orang ini juga ada kelemahannya. Ya, kelemahannya apa? Dia menjadi orang hiperseks ini. Ya. 2 Tawarikh 13:21 ini ayatnya. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Ya, anak perempuan. Jadi istrinya berapa? Istrinya 14 ya. Nah, kalau seminggu itu 7 hari ya. Jadi 1 hari 2 istri. Bayangin ya. Lah, untuk menunjukkan kekuatannya seperti itu, ya, dia sengaja beristri banyak, lalu beranak banyak juga. Wah, supaya apa? Supaya orang melihat, gua kuat kan, gitu ya. Gua kuat kan, gitu loh. Nah, saudara, ini kita lihat ya. Mungkin bagi orang dunia itu menjadi sebuah kebanggaan, betul ya? Aku nggak pakai obat loh, tapi bisa kuat seperti itu. Ya, kamu tuh manusia tuh dewakah? Sampai bisa seperti itu. Tapi saudara, orang-orang seperti ini disebut hiperseks. Dan itu merupakan hal yang, ya, merupakan kesalahan sih. You know? Bukan hal yang sesuai dengan apa. Jadi overdosis seperti itu. Jadi semua yang kelebihan seperti itu tidak mendatangkan kebaikan. Ada rasa bangga, bukan bangga Tuhan, tapi bangga diri sendiri. Ya, nah itu daging juga sih sebenarnya. Orang hiperseks seperti itu. Ya, nah, saudara, yang keempat, saudara. Ya, nah ini ya ada satu lagi kita bahas ya. Selain hiperseks apa? Nah, oral seks, ya, oral seks. Manusia daging selalu mencari hal-hal yang amat merangsang. Ya. Manusia daging selalu mencari hal-hal yang amat merangsang dagingnya dalam kenikmatan hubungan seks. Ya. Dengan memakai mulut sebagai sarana perangsang alat kelamin laki-laki atau sebaliknya. Adalah perbuatan yang melampaui batas. Tiap alat dalam tubuh manusia sebenarnya dirancang Tuhan untuk keperluan tertentu. Amin. Jadi kenapa Tuhan menciptakan mata? Mata diciptakan untuk melihat. Mulut diciptakan untuk makan, untuk minum, dan untuk apa? Memuji, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Tapi karena manusia kedagingan untuk mengejar sebuah kepuasan, atau supaya mengalami rangsangan dan sebagainya, akhirnya menggunakan fasilitas ya
organ tubuh yang tadinya diciptakan oleh Allah untuk hal-hal yang mulia, disalahgunakan hanya untuk menunjang supaya dia puas, terangsang dan sebagainya. Sehingga dia melakukan oral seks, ya. Dengan apa? Nah, ya, seperti itu. Ya, jadi ini hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah, memakai mulut sebagai sarana perangsang alat kelamin laki-laki, atau sebaliknya adalah perbuatan yang melampaui batas, karena setiap anggota tubuh dirancang oleh Tuhan untuk satu tujuan tersendiri. Amin. Nah, mulut selain untuk berkomunikasi dengan manusia, ya, binatang, dan untuk masukkan makanan, juga untuk berkomunikasi dengan Tuhan, memuji dan memuliakan Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sama sekali tidak pernah dirancang untuk sebuah kenikmatan seks. Dan penggunaan yang keliru dari fungsi-fungsi tubuh manusia seperti ini adalah pemerkosaan terhadap rancangan Allah dan menajiskan alat-alat itu, ya, pemerkosaan, pemberontakan terhadap rancangan Allah, dan membuat alat-alat itu mulutnya jadi najis, ya. Nah, ada penghinaan dari fungsi mulut yang mulia. Ada roh najis di mulut itu. Terlebih bila ia menelan mani atau sperma seorang laki-laki, juga hal yang sebaliknya. Nah, saudara, kalau orang sudah pernah melakukan seperti ini, way out-nya bagaimana? Kembali kepada pelayanan pelepasan. Pelayanan pelepasan seringkali membuat mani atau sperma itu dimuntahkan keluar kembali dari perut perempuan yang melakukan oral seks itu. Sama persis seperti mereka yang pernah menelan telur mentah yang dimantrai oleh dukun. Telur itu keluar lagi dalam keadaan utuh walau sudah puluhan tahun tinggal di dalam perutnya, ya. Nah, itu bisa terjadi, saudara, ya. Hal seperti ini itu bisa keluar apa yang pernah ditelannya, ya. Nah, dalam pelayanan pelepasan, ya. Laki-laki yang meminta istri melakukan hal itu menghina dan merendahkan derajat istrinya. Walaupun istrinya rela melakukannya bagi kebahagiaan suaminya. Hal itu mengakibatkan tekanan batin dalam hati perempuan itu, walaupun tidak diperlihatkan, ya, walaupun tidak diperlihatkan, itu menghina derajat istrinya, ya. Oke, saudara, kita tutup beberapa ayat, ya. Yesaya 4 ayat 14. Maka aku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan, dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah aku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi, ya. Lah, saudara, masalah mulut ini, ya. Nah, ini bilang, apa yang pernah kamu makan, apa yang pernah masuk ke dalam mulut ini, daging apa, ya lah. Jadi yang bukan makanan jangan dimakan. Amin. Nah, Kisah 11 ayat 8. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku. Petrus, ya, walaupun itu bahasa vision, dia menjaga, ya. Pokoknya mulut ini aku jaga, ya. Apa yang dinyatakan Tuhan najis, yang nggak boleh dimakan, aku nggak akan makan, kata Petrus itu, ya. Sehingga ketika dia mendapatkan satu penglihatan dalam vision, ada kain terbentang, lalu isinya binatang-binatang haram itu, ya. Dia bilang gini, aku tak biasa, ya. Aku nggak mau makan, sampai 3 kali, saudara, ya. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus ini itu merupakan prinsip sebenarnya, ya. Walaupun akhirnya Petrus mengerti itu sebenarnya suara Tuhan, ya. Suara Tuhan bahwa Injil nanti akan keluar untuk orang-orang kafir, ya. Akhirnya Petrus memenuhi undangan Cornelius itu, lalu khotbah di sana, lalu dia disidang oleh oleh rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Tapi dia bilang, itu semua karena aku mendapat konfirmasi dari Tuhan.
Tapi saudara, jadi Petrus kenapa kekeh nggak mau makan itu? Karena dia mau menguduskan dirinya. Dia tidak mau menggunakan mulutnya, ya, menjaga mulutnya supaya hal-hal yang dikatakan atau dikategorikan najis itu tidak masuk ke dalam mulutnya itu. Nah, saudara, jadi kita tahu sekarang oral seks, ya. Nah, itu sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Kenapa? Penggunaan alat atau penggunaan sarana daripada salah satu anggota tubuh Anda yang salah. Jadi mulut tidak digunakan, tidak diciptakan untuk apa? Alat sarana untuk pelampiasan seks, bukan. Mulut untuk memuji Tuhan, untuk makan. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita nangkep, ya, ada beberapa hal, ya, masalah-masalah yang dilakukan oleh orang-orang dalam masalah seks seperti ini. Oke? Nah, malam hari ini kita sampai di sini dulu, ya. Nanti masih ada banyak, ya. Ada bestiality, ya, yaitu hubungan dengan binatang, ya. Ada biseksualitas, ya. Kenapa terjadi seperti itu, ya. Nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, ada juga kutuk-kutuk perzinahan dalam diri seseorang yang perlu dibereskan, ya. Nah, ada juga yang mengalami hubungan seks yang tidak harmonis, bagaimana memulihkan, dan bagaimana kita akan berbicara satu juga tentang free sex atau pergaulan bebas, ya. Nah, saudara, puji Tuhan, malam hari ini paling tidak mulai menarik, ya, apa yang kita bahas pada malam hari tentang seks dan masalahnya. Oke, ya, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.